البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di awal-awal halaman 45. Qala rahimahullah, qala wafaqahullahu ta'ala, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan kalian membuat bid'ah, karena sungguh kalian telah dicukupi. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Sebagian sanadnya ada kelemahan, tetapi dengan beberapa penguat boleh dihasankan. Baik, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Allahu hakamun adlun qasato. Atau kalau masdar berarti apa? Qisto. Hakam itu apa? Sigat mubalaghah dari hakim. Adil, sigat mubalaghah dari apa? Adil. Ini masdar lil mubalaghah. Qistun yaitu apa? Muqsit, yang adil. Tabarakasmuh, namanya penuh berkah. Halakal murtabun, orang yang bimbang dia akan binasa, masih meragukan dalil-dalil yang datang dari wahyu, ya maka dia akan binasa seperti kaum munafikin. Inna mi waraikum fitanan yaksuru fihal mal, sesungguhnya di belakang kalian nanti ada fitnah-fitnah yang di masa itu atau di masa-masa fitnah itu harta menjadi banyak. Wa yuftahu fihal Qur'an, di masa-masa fitnah tadi Al-Qur'an akan dibukakan. Semua orang mampu membaca, ya banyak kemudahan. Jelas ini baik, dari sisi ini adalah baik. Asalkan kemudian apa? Diamalkan. Hatta ya'khudhar rajulu wal mar'atu wal hurru wal 'abd, sehingga lelaki dan perempuan mampu untuk menghafalkan Quran. Demikian pula para yaitu orang merdeka dan hamba sahaya, was-saghiru wal kabir. Demikian pula anak kecil dan orang besar. Fayushikur rajulu ayyaqra al-Qur'an. Sebentar lagi akan ada seseorang yang membaca Al-Qur'an fi dzalikaz zaman, di masa itu, fayaqul, kemudian dia mengatakan, qad qara'tul Qur'an famalin nasi la yatba'uni. Saya telah membaca Al-Quran, lalu kenapa manusia tidak mau mengikuti saya? Wa qad qara'tul Qur'an, padahal saya ini sudah membaca Al-Quran. Setelah itu apa? Tidak puas dengan cara itu, ingin cara lain agar orang ikut dirinya. Bukan sekedar penyampaian risalah, tapi segala cara dipakai agar orang ikut dirinya. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan, wa ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi alahum ghairah. Mereka sama sekali tidak akan mengikutiku sampailah atau sehingga aku membuatkan untuk mereka ajaran baru, ajaran yang selain Quran. Aku buat ajaran selain Quran. Fa iyyakum wa mabtada, maka hindarkan diri kalian dan hindarilah perkara yang dibuat-buat tadi. Fa inna mabtada'a dhalalah, karena sesuatu yang dibuat-buat tadi adalah kesesatan. Ittaqu zaighatal alim, hindarilah ketergelinciran orang alim. Ya jangan diikuti dengan alasan dia alim, diikuti segalanya. Bukan demikian. Fa inna syaitana yulqi ala fil hakimi kalimatad dhalalah, karena terkadang setan itu melemparkan ke mulut orang yang bijak ucapan kesesatan. Sementara apa? Zillatul alim zillatul alam, kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Ketergelinciran orang alim menyebabkan alam semesta, yaitu banyak orang tergelincir. Makanya setan ingin sekali agar orang alim tergelincir, agar banyak orang ikut-ikutan tergelincir. Nah, kita dilarang untuk mengikuti ketergelinciran tadi. Wa yulqil munafiqu kalimatal haqq, dan terkadang orang munafik memberikan kalimat yang benar. Baik. Orang munafik kadang mendatangkan dalil dari Quran, tapi jangan kita terpedaya dengan itu.
Qulna wa ma yudrina rahimakallah. Bagaimana kami akan mengetahui adra yudri, yaitu membuat kami tahu. Gimana agar kami itu tahu? Semoga Allah merahmati Anda. Annal munafiqa yulqi kalimatal haqq. Bahwasanya seorang munafik itu memberikan kalimat yang benar. Wa anna syaitana yulqi ala fil hakimi kalimatad dhalalah. Dan bahwasanya setan itu melemparkan melalui lidahnya orang yang bijak kalimat kesesatan. Qala ijtanibu min kalimatil hakimi kullu mutasyabih. Jauhilah dari ucapan orang yang bijak setiap perkara yang samar-samar. Berarti kembalikan kepada ayat yang muhkamat, ayat yang jelas, pendalilan yang jelas. Yang masih samar-samar dihindari. Alladzi idza sami'tahu qulta ma hadhi. Yang mana apabila engkau mendengar itu engkau bertanya apa ini? Sesuatu yang mustaghrab, sesuatu yang terasa heran. Bagaimana ada kalimat yang seperti ini atau ajaran yang aneh seperti ini? Nah, boleh jadi ini adalah disisipkan oleh apa? Setan. Wala ya'nina kadzalika an. Dan jangan sampai perbuatan dari orang alim tadi membuat engkau yaknin, yaitu apa? Yaitu dari anana yaknina, yaitu merasa heran, merasa susah. Fa innahu la'allahu ayyuraji, karena boleh jadi orang alim itu nanti akan rujuk kembali. Baik. Wa yulqil haqqa idza sami'ah, dan dia nanti akan mengucapkan kalimat yang benar apabila dia telah mendengar itu. Fa inna 'alal haqqi nura, karena kebenaran, di atas kebenaran itu ada cahaya. Kebenaran itu memiliki cahaya, dipahami oleh orang-orang yang memiliki mata hati yang tajam. Diriwayatkan oleh Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm. Sanadnya sahih. Baik, kita masuk ke halaman 46. Wa hadza kitabu Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ila Adi bin Arta'ah rahimahullah, kepada Adi bin Arta'ah. Kata para muhaddisin, semua amir dari Umar bin Abdul Aziz thiqat. Memang penelitian beliau sangat mendalam sebelum seseorang itu menjadi amir, menjadi wali kota atau gubernur dan semacam itu. Amma ba'd usika bi taqwallah. Kemudian setelah itu aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, waliqtisadi fi amrih, dan sederhana di dalam syariatnya. Ya, jangan hulu sehingga menjadi merusak, jangan pula kurang sehingga membiarkan kerusakan. Gimana kita tahu kita di tengah? Ya memang harus selalu ikut dalil dan ikut penjelasan para salaf. Arada at-tawassuta bainal ifrati wat tafrit. Umar bin Abdul Aziz menginginkan, maksudnya adalah tawassut, mencari pertengahan antara ifrat, yaitu sikap berlebihan, hulu, dan tafrit, yaitu sikap taksir, bersikap kurang. Wattiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Engkau wajib untuk mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhditsuna ba'da ma jarat bihi sunnatuh, dan meninggalkan perkara baru yang dibuat oleh para pembuat perkara baru. Setelah sunnah Nabi itu berlangsung, sudah ada sunnah Nabi, tahu-tahu orang membuat ajaran baru menyelisihi jalannya Nabi tadi. Wa kafu mu'natah, dan mereka, zahirnya mereka adalah kembali ke para salaf, telah mencukupi keperluannya. Fa'alaika biluzumi sunnah, maka engkau wajib untuk setia kepada sunnah. Fa'innaha laka bi'idnillahi ismah, karena sesungguhnya sunnah tadi atau mulazamatus sunnah akan menjadi ismah, perlindungan untukmu dengan seizin Allah. Summa alam, kemudian ketahuilah, annahu lam yabtadi'in nasu bid'atan, tidaklah manusia membuat suatu bid'ah illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha, kecuali telah berlalu sebelumnya, sebelum bid'ah tadi, suatu perkara yang menjadi dalil atas kebid'ahan tadi, diketahui melalui Quran atau melalui sunnah atau melalui istimbat dari Quran wa sunnah tadi atau ijma' dan semacam itu.
au ibratan fiha, atau pelajaran di dalam perkara tadi. Fa inna sunnata innama sannaha man qad alima anna fi khilafiha minal khata'i waz zalali wal humqi wat ta'ammuq. Karena sunnah itu hanyalah disunnahkan oleh orang yang telah mengetahui bahwasanya di dalam penyelisihan terhadap sunnah akan ada kesalahan, ketergelinciran, ketololan, dan sikap berdalam-dalam. Fardha li nafsika ma radiya bihil qaumu li anfusihim. Maka ridhoilah untuk dirimu sendiri perkara yang telah diridhoi oleh kaum tadi untuk diri mereka, yaitu oleh para salaf. Fa innahum ala ilmin waqafu, karena mereka itu berhenti berdasarkan ilmu. Wa bibasarin nafidhin kafu, dan mereka menahan diri adalah dengan pandangan mata yang tajam, ya dengan basirah. Walahum ala kasfil umuri kanu aqwa, karena mereka itu lebih mampu untuk menyingkapkan urusan-urusan. Wa bi fadli ma kanu fihi aula, dan mereka lebih layak untuk menyingkapkan urusan-urusan dengan kelebihan dari ajaran yang mereka ada di atasnya. Ya, mereka yang menyaksikan turunnya wahyu. Terkadang mereka lihat Jibril dan mereka langsung diajari oleh Nabi. Mereka lebih mampu untuk menyingkapkan urusan-urusan. Fa in kana al-huda ma antum alaih, kalau memang hidayah itu ada pada keadaan kalian, dijelaskan oleh para ulama, surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Arta'ah ini sebagai jawaban atas pertanyaan Adi tentang fitnah Qadariyah di masa itu. Fitnahnya siapa itu ya? Ghailan ad-Dimashqi dan lain-lain dari orang-orang Qadariyah. Maka Umar kemudian menyebutkan ini, Umar bin Abdul Aziz, kalau emang hidayah ada pada ajaran yang kalian di atasnya, laqad sabaqtumuhum ilaih, berarti kalian telah mendahului para salaf kepada hidayah, dan ini mustahil. Lahir aja belum, sementara salaf yang sudah mendapatkan hidayah, dan Allah menjamin hidayah kalau orang ikut salaf. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Sungguh jika mereka beriman seperti imannya kalian, maka sungguh mereka telah mengikuti hidayah. Maka bagaimana orang setelahnya malah mendahului salaf? Ini mustahil. Mendahului kepada hidayah. Wala in qultum, dan apabila kalian mengatakan innama hadatsa ba'dahum, hanyalah perkara ini terbentuknya setelah mereka, terjadi setelah mereka, jadi salaf tidak tahu barangkali. Ma ahdatsahu illa man ittaba'a ghaira sabilihim. Tidak ada yang membuat perkara baru tadi kecuali orang yang mengikuti selain jalannya para salaf. Sementara para salaf adalah mukminun al-haqqa. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin tatkala mereka membaiat engkau wahai Rasulullah di bawah pohon itu. Baiatur Ridwan, kurang lebih tahun berapa itu ya? Alal khilaf, yaitu 6 Hijriah. Baik, berarti sahabat adalah mukminun, dan Allah Taala mengatakan apa itu? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, dan seterusnya. Barang siapa menentang Rasul setelah jelasnya petunjuk kepadanya dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang hakiki siapa? Para sahabat. Maka kami palingkan mereka kemanapun mereka ingin berpaling. Baik. Berarti apa? Orang ini tidak mengikuti sabilul mukminin yang Allah wajibkan untuk diikuti. Wa raghiba bi nafsihi anhum, dan dia lebih berminat kepada dirinya sendiri daripada kepada salaf. Fa innahum humus sabiqun, karena para salaf itulah yang terdahulu sampai kepada keislaman, keimanan, dan keihsanan. Faqad takallamu fihi bima yakfi, sungguh mereka telah berbicara tentang masalah baru tadi dengan perkara yang mencukupi, dengan ajaran yang mencukupi. Tayyib. Wa wasafu minhum ma yashfi, mereka telah mensifati, menjelaskan dari perkara itu dengan penjelasan yang memuaskan. Famadunahum min muqassirin wa ma fawqahum min muhassir, yang di bawah mereka berarti dia bersikap kurang, yang di atas mereka yaitu berlebihan, berarti dia akan tahassara, yaitu inqata, dia akan terputus dan menyesal sendiri. Wa qad qassara qaumun dunahum fajafau, sungguh sekelompok orang telah bersikap kurang di bawah para sahabat, maka mereka menjadi kaku. Wa tamaha anhum aqwamun faghalau,
beberapa kelompok orang justru melampaui para sahabat sehingga mereka menjadi orang yang hulu, yang berlebihan. Wa innahum baina dzalika la'ala hudam mustaqim. Dan sesungguhnya para sahabat itu berada di antara dua keadaan tadi, benar-benar di atas petunjuk yang lurus. Ya, ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan dan yang lainnya. Baik. Wa anil Imami Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri siapa namanya? Jelas ini mungkin bukan untuk anak-anak ya, ini para daeng. Az-Zuhri siapa namanya? Az-Zuhri siapa namanya? Iya, Az-Zuhri siapa namanya? Az-Zuhri siapa yang bantu ya? Muslim itu kakeknya. Kakeknya. Yaitu apa? Ayahnya. Berarti apa? Anaknya siapa anaknya? Siapa yang membantu lagi? Ini menyerah ini, serahkan ke Ustadz aja. Ustadz aja lah. Muhammad bin Muslim, betul. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Baik. Al-Madani summa Syami imamun bila mudafa'ah. Az-Zuhri mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun. Dahulu kala orang yang telah berlalu dari para ulama kami mengatakan, al-i'tisamu bisunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah. Iktisam ini tamasuk disertai dengan tolabul ismah, mencari keselamatan dan perlindungan. Berlindung kepada sunnah itu adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'a, dan ilmu itu dicabut dengan pencabutan yang cepat. Alhamdulillah kita masih dapat warisan, tapi seberapa dibandingkan dengan melimpahnya lautan ilmu di zaman salaf. Fa na'sul ilmi sabatud dini wad dunya. Maka mengangkat ilmu, memuliakan ilmu, itu menjadi kekokohan agama dan dunia. Ya, di zaman salaf mereka zuhud dan mereka perhatian pada ilmu dan amal. Akhirnya apa? Diberkahi. Betul-betul mendapatkan ghanimah yang banyak, mengislamkan orang banyak, menebarkan kekuasaan muslimin sampai kemana-mana. Sekarang orang ilmu malas, amal pun malas, kebanyakannya sibuk dengan apa? Mencari ilmu dunia, ngaji sunnah, padahal markes-markes sunnah pun banyak, tetapi mereka tidak mau. Pemerintahan pun tidak mau ikut, kemasyarakatan ekonomi juga tidak mau ikut sunnah. Akhirnya apa? Ghanimah pun tidak ada. Kekuasaan muslimin juga malah apa? Mungkin semakin berkurang. Bahkan boleh jadi kita didominasi orang kafir di negeri sendiri, di berbagai tempat macam itu. Baik, tidak diberkahi. Tapi kalau kita memuliakan ilmu yang hakiki, akan menyebabkan agama dan dunia kita kokoh dengan pertolongan Allah Ta'ala. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Hilangnya ilmu akan menyebabkan hilangnya itu semua. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunan, Al-Ajuri dalam Syariah dan lain-lain, sanadnya memang sahih. Wa qala al-Imamul Auza'i rahimahullah. Baik, Auza'i siapa? Jelas ini anak-anak susah ya. Al-Auza'i namanya siapa? Siapa daeng-daeng yang membantu? Auza'i siapa namanya? Yang ikut jelas tadi malam kita mobilnya cuma ada beberapa aja ya. Yang namanya paling banyak disebut tadi malam, itulah namanya Imam Al-Auza'i. Siapa? Kalau anak kasih isyarat berarti ini pertanyaan untuk anak-anak. Enggak apalah, untuk anak-anak aja biar terlatih anak-anak kita. Nama Imam Auza'i adalah nama yang paling Allah cintai ya. Ini anak-anak. Coba boleh. Satu lagi berarti, tapi nggak boleh Abdul Fatah, yang lain. Abdurrahman, iya. Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Al-Auza'i Al-Bairuti. Fasbir nafsaka ala sunnah, maka sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah engkau di mana kaum itu berhenti. Wa qul fi ma qalu, ucapkan di dalam sesuatu yang pada sesuatu yang mereka perkatakan, ucapkan. Wa kafu kafa yakufu wa kufa amma kafu an, tahan dirimu dari perkara yang mereka menahan diri darinya. Wasluk sabila salafika sholih, tempuhlah jalan salafmu yang soleh. Fa innahu yasa'u kama wasi'ahum, karena akan melapangkan untukmu perkara yang lapang untuk mereka, mencukupimu apa yang cukup untuk mereka.
Diriwayatkan oleh Al-Ajuri di dalam Syariat, sanadnya sahih. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka orang yang membenci sunnahku berarti dia bukan termasuk dari golonganku. Untuk masalah hadis ini salaka ghairaha. Membenci bukan berarti betul-betul jiwanya itu marah pada sunnah Nabi, ini bisa kafir. Tapi apa? Tapi sengaja menempuh jalan yang lain padahal dia tahu sunnah Nabi. Ini pun menandakan kebencian. Dhannan anna ghairaha khairun minha, dalam keadaan dia menyangka bahwasanya jalan yang lain lebih baik daripada jalannya Nabi. Faman kana kadzalik, maka orang yang seperti itu fahuwa bari'un minallahi wa rasulih, berarti dia berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Ini dosa besar kalau ada mubara'ah. Dikatakan mubara'ah di situ bukan langsung kita kafirkan, tapi kata Syekhul Islam ini tanda dosa besar. Qala ta'ala wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Man di sini istifham yang maknanya adalah nafi. Tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Bal yajibu ala kulli muslim, bahkan wajib atas setiap muslim ayya'taqida, untuk meyakini anna khairal kalami kalamullah, bahwasanya ucapan yang terbaik adalah kalamullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sabata fi sahih anhu fi sahih, sebagaimana telah pasti itu dari Nabi di dalam kitab sahih. Tayyib, annahu kana yaktubu bidzalika kulla jum'ah, beliau berkhutbah mengucapkan itu di setiap Jumat. Hadisnya di bawah itu, hadis Jabir ma'ruf inda Muslim. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, Az-Zuhri yaqul, Az-Zuhri mengatakan, kana ulama'una yaqulun, dahulu kala ulama kita mengatakan al-i'tisamu bis sunnati huwan najah, berpegang teguh mencari perlindungan dengan sunnah itulah keselamatan. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan as-sunnah safinatun Nuh, sunnah bagaikan perahu Nabi Nuh. Faman raqibaha naja, barang siapa mengendarainya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariq, barang siapa tertinggal darinya dia akan tenggelam. Wa dzalika anna sunnata wasyari'ata wal minhaj, sebabnya adalah karena sunnah, syariat dan manhaj huwas siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Alladzi yusilul ibada ilallah, yang akan menyampaikan hamba kepada Allah. Bid'ah tidak menambahi pelakunya kecuali semakin jauh dari Allah. War rasulu huwa dalilul hadi, sementara Rasul itulah dalil, yaitu yang menunjuki. Al hadi, yang membimbing. Al khirrit, yaitu apa? Pemandu yang pakar. Al khirrit ad-dalilu al hadiq, ya penunjuk yang pandai, yang cerdik. Sekarang khirritnya siapa ya? Sekarang kita heran gimana khirritnya itu, penunjuk jalan malah ibu-ibu Google itu. Kita heran, oh kalau ke pondok ini ke kanan, pas ke kiri, pas 300 meter. Dia sudah pernah mondok di situ, tahu dia itu. Aneh juga dia itu. Nah, kalau itu aja ternyata kita percaya karena memang misalkan terbukti. Bagaimana kepada Allah dan Rasulnya kita tidak percaya misalkan, naudzubillah. Tayyib, fi hadas sirat, di jalan itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau sebagai saksi terhadap alam semesta, dan sebagai pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa, dan sebagai pemberi peringatan untuk orang-orang yang durhaka. Litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda, agar dengan Quran itu engkau memberikan kabar gembira kepada orang bertakwa dan memperingatkan terhadap kaum yang membangkang. Wada'iyan ilallahi biiznih, dan sebagai pendakwah ke jalan Allah dengan seizinnya. Ini menunjukkan apa? Metode dakwah itu tauqifiyah. Buktinya apa? Harus dengan seizin Allah, bukan sesuka hatinya. Wasirajam munira, dan cahaya yang menyinari. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan berikanlah kabar gembira kepada kaum mukminin bahwasanya mereka akan mendapatkan kurnia yang besar dari Allah. Ila akhirih, selesai dari Majmu'ul Fatawa.
Intinya adalah ikut Nabi, karena Nabi lengkap status beliau dari sisi Allah Ta'ala itu sebagai pembimbing. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wal mutakhallifuna anis safinah, orang-orang yang tertinggal dari perahu tadi. Nah, pertanyaan untuk anak-anak, maksudnya perahunya siapa? Perahu siapa? Kapalnya siapa maksudnya? Ya, Abdul Fattah. Ya. Kapal siapa? Nabi Musa tak perlu kapal. Wah, cukup pakai tongkat saja itu. Semua kering mungkin laut. Yang diizinkan oleh Allah. Yang lain, siapa yang lain? Siapa? Kapal. Kapal siapa? Selain Nabi Musa siapa lagi nabi yang namanya sudah pernah disebut tadi ya? Oh, bukan Nabi Dawud. Nabi Dawud masalah apa itu? Masalah besi, membuat baju besi atau apa? Anak yang lain ya? Ayo Nabi Nuh. Tamam, Nabi Nuh. Kemudian qaumi Nuh. Ini harusnya apa? Ustadznya baca sedikit biar semua tahu. Insya Allah tahu. Tinggal apa? Mendengar baik-baik. Seperti kaumnya Nabi Nuh, ughriqu summa uhriqu. Mereka ditenggelamkan, kemudian mereka dibakar. Wa nudiya alaihim ala ru'usil alamin. Diserukan kepada mereka di hadapan seluruh alam semesta. Wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin. Dan dikatakan kutukan menimpa kaum yang zalim. Bu'dan ay suhqan, dijauhkan dari rahmat. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka itulah yang senantiasa menganiaya diri mereka sendiri. Sudah disiapkan perahu oleh Nabi Nuh tapi tidak mau naik. Sudah diberikan jalan petunjuk malah memilih jalan kesesatan. Maka yang rugi mereka sendiri. Summa nudiya bilisani syar'i wal qadar. Kemudian diserukan melalui lidah syariat dan takdir tahqiqan li tauhid, untuk merealisasikan tauhidullah, wa isbatan li hujjatih, dan untuk menetapkan hujjatullah, wa huwa a'dalul adilin, dan dialah yang maha adil di antara pihak-pihak yang adil. Qul falillahil hujjatul balighah, katakan wahai Rasulullah, maka hanya milik Allah lah argumentasi yang mendalam, yang kuat. Falau syaa lahadakum ajmain. Kalau Allah menghendaki, pastilah Dia telah memberikan hidayah pada kalian semua. Tapi Allah memberikan pilihan untuk orang-orang. Baik. Walaupun takdir itu ada tentunya. Selesai dari Madarijus Shalikin. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa inna sunnah hisnullahil hasin. Maka sesungguhnya sunnah adalah benteng Allah yang sangat kokoh. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Yang mana barang siapa masuk ke benteng tadi, dia termasuk dari orang-orang yang aman. Wa babuhul a'zam. Sunnah adalah pintu Allah yang paling besar. Man dakhalahu kana ilaihi minal wasilin. Barang siapa memasukinya, dia termasuk dari orang-orang yang akan sampai kepada Allah. Kalau ikut bid'ah malah amalannya terputus, malah tidak sampai pada Allah. Ketelaga pun ditolak. Selesai dari Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, la'allahu naqalahu an Ibnul Jauzi rahimahullah. Boleh jadi ini beliau menukilkan dari Ibnul Jauzi karena kalamnya hampir sama, dan kita tahu ini anak ambil kalau enggak salah dari Ighasatul Lahfan kan? Ighasatul Lahfan ini banyak mengambil juga dari yaitu apa? Ada banyak kemiripan lafaz, bukan sekedar makna tapi lafaz. Dari apa? Talbis iblis. Maka mungkin yang seperti itu, tapi dengan tambahan-tambahan dan perbaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, dan beliau adalah mujtahid. Fa innahu la yashukku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala siratil mustaqim. Tiada keraguan, tidak diragukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atas jalan yang lurus. Innaka ala siratim mustaqim. Di dalam apa surat Yasin itu. Wa man syakka fi hadza falaisa bimuslim. Barang siapa ragu dalam masalah ini berarti dia bukan muslim. Wa man alimah, dan barang siapa telah mengetahui itu, fa ila ainal udulu an sunnatih, maka mau kemana dia menyimpang dari sunnah Nabi? Sudah tahu Nabi di atas siratul mustaqim, ternyata dia malah memilih tarekat-tarekat yang lain. Mau kemana sebenarnya?
Wa ayyu syai'in yabtaghil 'abdu ghaira tariqatih. Apa yang dicari oleh si hamba selain tarikatnya Nabi Muhammad, malah membuat tarikat-tarikat sendiri. Kebanyakan masalah fitnah dunia sehingga orang membuat tarikat sendiri. Wa yaqulu li nafsih. Seseorang berkata pada dirinya sendiri, yaitu apa? Memberikan nasihat, mau'izah, muhasabatun nafas, memeriksa diri sendiri. Alasti ta'lamina anna tariqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa siratul mustaqim. Apakah engkau wahai jiwa tidak tahu bahwasanya tariqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan yang lurus? Fa idza qalat lahu bala, jika jiwanya berkata pada diri sendiri tentu. Qala laha, maka hendaknya seseorang berkata pada jiwanya, fahal kana yaf'alu hadza, yakni ittiba'al waswasah. Apakah Nabi melakukan yang seperti ini? Ini memang inti sebenarnya asal pembahasannya masalah mengobati penyakit waswas. Bisikan-bisikan setan membuat orang jadi sholat pun susah, wudu susah dan seterusnya itu. Fasatakul, maka jiwa akan mengatakan lah, iya Nabi tidak pernah mengikuti waswasah. Hukum sesuai dengan zahir. Kalau sudah wudu sudah tidak perlu ragu-ragu. Oh, saya belum wudu mestinya ya. Akhirnya wudu terus. Tidak demikian, Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Baik. Faqullaha, maka katakan kepada jiwamu sendiri, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Wa hal ba'da tariqil jannati illa tariqun nar. Tidak ada setelah jalan ke surga kecuali jalan neraka. Baik. Maka apa? Ikut jalan Nabi agar selamat. Wa hal ba'da sabilillahi wa sabili rasulihi illa sabilu syaitan. Ini soal tapi apa? Lin nafi. Makanya ada apa? Istisna di situ, kecuali. Tidak ada setelah jalan Allah dan jalan Rasulnya kecuali jalannya setan. Fa in ittaba'ti sabilah, kalau engkau wahai jiwa mengikuti jalan Allah, kembali ke mana ini ya? Isim dhahir terdekat setan. Kalau engkau ikut setan, jalannya setan, berarti engkau akan menjadi teman pengiring setan. Wasatakulin, dan engkau akan mengatakan suatu saat nanti kalau sudah datang kepada Allah Ta'ala, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Aduhai, seandainya jarak antara aku dengan engkau wahai setan adalah seperti jarak antara barat dan timur, maka sungguh setan itu adalah seburuk-buruk teman pengiring. Wal yangdur, dan hendaknya dia memperhatikan ahwalas salaf, keadaan para salaf, fi mutaba'atihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaqtadi bihim, hendaknya dia meneladani mereka. Wal yakhtar tariqahum, dan hendaknya dia memilih jalan mereka. Demikian pula apa? Para salafiyat meneladani jalan para sahabiyat dan yang setelah mereka. Para muslimat meneladani jalan salaf-salaf mereka dari kalangan sahabiyat dan yang setelahnya. Selesai dari Ighasatul Lahfan. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, innahu la yanbaghi li alim. Tidak layak bagi orang alim. Kenapa bukan semua? Jelas semua. Tetapi orang alim dia sudah tahu kebenaran. Tak layak ikut jalan yang lain setelah tahu kebenaran. Ayyadina bi ghairi ma dana bihi salafus salih, beragama dengan selain agama yang dipakai, yang ditempuh oleh salafus salih, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in, wa tabi'ihim, dan para pengikut mereka, minal wuqufi ala ma taqtadihi adillatul kitabi was sunnah. Baik, yaitu berhenti di atas perkara yang dituntut oleh dalil-dalil Quran dan sunnah, wa ibrazi sifati kama ja'at bih, menampilkan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya, ya terutama dalam masalah akidah. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Selesai dari adabut talab. Fatiba'u sunnah sababul hidayati wan najah, maka mengikuti sunnah itu menjadi sebab datangnya hidayah dan keselamatan. Wa khilafuha sababud dhalalati wal halakah, menyelisih sunnah itu menjadi sebab kesesatan dan kebinasaan. Qala Allahu azza wa jalla, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih, maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi syariat Allah, atau boleh jadi kembali ke Rasul tidak masalah. Dia khawatir apa? Ayyusibahum fitnah. Dengan fi'il mudhari' setelahnya fi ta'wilil masdar. Ta'wil masdar takdirnya apa? Isobatahum.
Falyahdhar isabatahum fitnatun, fitnah menimpa mereka. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa siksa yang pedih. Alim mu'lim, wazan fa'il bi makna muf'il. Pedih, menyakitkan, muji'. Qala al-Imam Syatibi rahimahullah, faqad sara amalul alimi 'indal 'ammi hujjatan. Sungguh ucapan orang alim bagi orang awam itu sebagai hujjah. Yaitu apa? Selalu seperti itu. Engkau siapa? Engkau belum lahir, fulan sudah jadi mufti. Ini selalu alasannya seperti itu. Kama kana qauluhu hujjatan 'alal itlaqi wal umumi fil futyah. Sebagaimana ucapan orang alim menjadi hujjah sesuai dengan kemutlakan dan keumuman dalam masalah fatwa. Bagi siapa ini? Bagi orang awam. Tidak layak orang sudah lama belajar mengaji, jauh-jauh tahu-tahu balik-balik diwajibkan jadi orang awam. Disia-siakan dan diremehkan. Baik, bukan disemangati untuk mengamalkan ilmu. Kalau salah dijelaskan dengan hujah-hujahnya. Fajtama'a 'alal 'ammi, maka terkumpullah pada orang awam al-amalu ma'atiqadil jawazi fi syubhati dalil, yaitu dia mengamalkan fatwa tadi disertai dengan keyakinan bolehnya melakukan yang seperti itu karena ada kerancuan didatangkannya suatu dalil sehingga jadinya boleh. Seperti yang di Malaysia kebanyakan para juru fatwa dan para pemuka agamanya mengatakan bahwasanya riba yang diistilahkan riba inah itu boleh. Dengan alasan apa? Walaupun jumhur melarang, tapi ada beberapa ulama membolehkan. Nah, ini aneh, biasanya mereka berdalilkan dengan jumlah mayoritas, tahu-tahu mayoritas mengharamkan riba inah. Hanya sedikit yang membolehkan, mereka makan yang penting masih ada yang membolehkan, berarti hukumnya boleh. Ini hawa nafsu seperti itu. Dengan alasan apa? Kebenaran bukan dilihat dari banyaknya orang. Bahwa sekarang tahu-tahu bilang gitu. Biasanya apa? Kita dipaksa ikut jumhur. Padahal ini bukan orang awam. Orang awam lebih asal ikut aja dengan syubhat yang seperti itu. Wa hadza ainul bid'ah, ini adalah kebid'ahan itu sendiri. Tidak ikut dalil tapi sekedar mengekor dengan adanya syubhat. Selesai dari kitab Al-I'tisam. Wa qala al-Allamatu Syatibi rahimahullah min asbabil khilaf, termasuk dari sebab perselisihan apa? At-tasmimu ala tibail awaid al-awaid, yaitu bersikeras untuk mengikuti tradisi. Sudah biasa jalannya seperti ini. Wa in fasadat, walaupun tradisi tadi adalah rusak, au kanat mukhalifatan lil haqq, atau menyelisihi kebenaran. Wa huwa ittiba'u ma kana alaihil aba'u wal asyakh, yaitu mengikuti tradisi yang sudah biasa ditempuh oleh para bapak dan para syuyukh, para tokoh-tokoh tua atau guru. Selesai dari Al-I'tisam. Tidak kembali ke dalil tetapi sekedar ikut tradisi. Qala al-Imam Syatibi rahimahullah wa laqad zalla bi sababil i'radi 'anid dalili wal i'timadi 'ala rijal. Sungguh telah tergelincir dengan sebab berpaling dari dalil dan bersandar kepada para tokoh. Ikutilah dia lebih pengalaman dan seterusnya. Tidak lihat hujahnya apa, tapi sekedar lihat dia lebih pengalaman. Baik, seperti dulu waktu fitnahnya Hizbul Jadid, ada salah satu tokoh berkata kepada kami, ikut Syekh Rabi aja, Syekh Rabi imam jarh wa ta'dil, sekedar mencium dengan hidung aja tahu orang itu hizbi. Wah, dahsyat sekali. Sekitar penciuman hidung. Lupa bahasanya orang mungkin kena flu. Nah, sehingga jadi tumpul penciumannya dan seterusnya. Tahu-tahu yang penting Syekh Rabi pasti selalu sehat. Wah, ini gimana kalau menjamin seperti itu? Tidak lihat hujahnya apa, tapi sekedar hujah yang aneh-aneh seperti tadi. Baik. Aqwamun, beberapa orang ini fa'il dari zalla, kharaju bisababi dzalika an jadati sahabah, dengan sebab itu sekitar berpaling dari dalil dan bersandar pada para tokoh, keluar dari jalannya para sahabat. Jadah adalah at-tariqul kabir, jalan yang besar, jalan yang jelas itu, bukan jalan kecil-kecil kanan kiri. Jadah. Wa tabi'in, dan jalannya para tabi'in. Wa taba'u ahwa'ahum, ini harusnya setelah hamzahnya bukan di atas garis ya.
ahwaahum, mengikuti hawa nafsu mereka bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Fadallu an sawa'is sabil, sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sawa'is sabil ini apa? Idhafatun na'at ilal man'ut. Asalnya kan asabilus sawi. Kemudian na'atnya diletakkan di depan sebagai apa? Sebagai mudhafnya. Setelah itu dirubah menjadi masdar sawa'is sabil. Selesai dari al-i'tisam. Wa qala al-allamatu Syatibi rahimahullah, ittiba'ur rijal sya'nu ahli dhalal. Mengikuti para tokoh ini kebiasaan atau karakter orang yang tersesat, bukan ikut dalil. Para tokoh memang diikuti dengan apa? Karena mereka waliul amr, tetapi bukan mutlak seperti Quran wa sunnah. Diikuti dengan sebab mereka menyebutkan hujahnya begini, dalilnya begini, dan sebagainya. Selesai dari al-i'tisam. Wa qala al-allamatu Syatibi rahimahullah fi sya'ni ahli taklid, tentang orang-orang yang suka mengekor. Imam Syatibi mengatakan wa asqatun nadhara wal bahas, mereka menggugurkan penelitian dan penelusuran an aqwalil mutaqaddimin, dari ucapan para mutaqaddimin. Fiha, dalam pembahasan itu, ra'san, sama sekali tahsina dhannir rijal, karena menganggap baik persangkaan para tokoh. Wa tuhmatan lil ilm, karena menuduh ilmu. Tak mungkin kita mencapai level itu, tak mungkin kita paham jarah wa ta'dil, tak mungkin kita mampu meneliti apa itu bid'ah atau bukan bid'ah. Ini menuduh, orang tak mungkin akan mencapai yang seperti itu. Ilmu sudah tertutup, pintu ijtihad telah tertutup, dan seterusnya. Fasarat bid'atan jariyah, kata Asy-Syatibi, jadilah perbuatan tadi itu bid'ah yang terus berlangsung. Selesai dari al-i'tisam. Wa qala al-allamatu Syatibi rahimahullah, fala takunu mukhalafatul mutaakhirina li ijma'il mutaqaddimin ala sunnatin hujjatan. Sesuai enggak? Ya, hujjatan ala tilka sunnati abada. Penyelisihan mutaakhirin terhadap kesepakatan mutaqaddimin terhadap suatu sunnah itu bukan menjadi hujjah terhadap sunnah tadi sama sekali. Berarti yang terpandang apa? Lihat mutaqaddimin bagaimana di dalam memahami agama. Selesai dari al-i'tisam. Wa qala al-Imam Syatibi rahimahullah, wa qad hadzara salafus shalihu min zillatil alim. Salafus saleh telah memperingatkan dari ketergelinciran orang alim. Wa ja'aluha minal umuril lati tahdimuddin. Dan mereka menjadikan ketergelinciran orang alim sebagai perkara, termasuk dari perkara yang akan meruntuhkan agama ini. Fa innahu rubbama dhaharat, karena boleh jadi ketergelinciran tadi akan nampak, akan muncul. Fa tatiru finnas, dia akan terbang ke manusia. Orang langsung ikut fatwa yang batil tadi. Misalkan kullamator, terbang kemana-mana. Seperti fatwa masalah apa itu? Fatwa yang terkenal misalkan apa ya? Zakat fitri itu adalah dengan apa? Dengan duit, dengan nuqud, dengan alasan orang miskin, orang fakir lebih tahu apa hajat mereka. Memang orang fakir lebih tahu daripada kita tentang hajat mereka sendiri-sendiri. Tapi Allah lebih tahu tentang hikmah syariatnya. Masalah sedekah terserah mau sedekah. Tapi zakat fitri ini adalah ibadah. Allah menyuruh dengan apa? Qutul balad, yaitu makanan asasi negeri itu. Ya sudah cukup. Baik. Jangan malah diberi duit dan seterusnya. Itu adalah fatwa yang keliru dari Abu Hanifah dan juga fatwa keliru dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik. Dan telah dibantah oleh Imam Ahmad tentang fatwa Umar bin Abdul Aziz tadi. Yang seperti ini, oh ini besar Umar bin Abdul Aziz. Baik. Tapi apa? Orang jadi tergelincir ketika seorang alim tergelincir. Faya'uduna hadina, sehingga masyarakat menilai ini sebagai agama tatkala ada fatwa yang seperti itu. Dan itu ijtihad yang keliru dari Umar rahimahullahu taala. Wahyadiduddin, dan ini kebalikan dari agama, karena agama diambil dari wahyu, bukan ra'yu. Fatakunu zillatu hujjatan fiddin, lalu jadilah ketergelinciran tadi sebagai hujjah dalam agama ini. Oh, hujjah kami adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang betul hujjahnya adalah apa? Sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin dan yang semacam itu. Selesai dari al-i'tisam. Adzan biasanya jam berapa? Oh sudah, afwan. Baik. Nanti habis Isya libur atau baca lagi biasanya? Jadwalnya. Apa? Selesai. Berarti
Habis subuh lagi. Oh ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan habis subuh insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.